Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ya sekalian. Setelah secara khusus para ulama menganjurkan kita untuk memperbanyak istighfar ketika menyambut bulan Ramadan. Yang kedua tentunya ketika kita menjalani ibadah pada bulan Ramadan, semua ibadah itu hendaknya kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Tidak lain untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Yang sekalian, ibadah di bulan Ramadan itu jenisnya banyak. Tapi tentunya yang pokok diantaranya adalah puasa, karena itu yang diwajibkan. Kemudian nanti juga ada sholat lail, qiyamul lail yang biasa kita sebut pada bulan Ramadan tarweh. Kemudian tilawah Al-Quran, sodakoh, bahkan taklim. Semuanya itu menjadi ibadah-ibadah yang utama pada bulan Ramadan. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, bagaimana agar semua ibadah itu nanti akan berjalan dengan sebaik-baiknya? Puasa mungkin tidak akan banyak terpengaruh soal puasa, karena itu amalan yang sifatnya pribadi kita. Tetapi seperti ibadah sholat malam, sholat tarweh, karena kemungkinan beberapa masjid sudah tidak menyelenggarakan, maka kemungkinan kita nanti harus tarweh di rumah masing-masing bagi sebagian antum. Kemudian majelis taklim juga begitu. Kalau biasanya Ramadan itu banyak sekali majelis-majelis taklim, baik pada subuh, jelang buka puasa, pada tarweh, ya, kemudian ahad pagi. Tetapi bisa jadi pada tahun ini semua itu sudah tidak ada lagi. Lalu bagaimana nanti kita mensiasati? Ya. Nah, iman sekalian, optimalisasi amal itu ya seperti saya sampaikan di awal, tentunya yang paling pokok kita siapkan hati kita, kita luruskan niat kita dulu semuanya. Ya, karena segala sesuatu itu nanti akan tergantung niatnya. Hadisnya semua kita sudah hafal. Innamal a'malu binniyat. Kita niatkan pokoknya sejak sekarang kita pasang niat. Ramadan ini akan kita manfaatkan untuk mencari sebesar-besar ridha Allah SWT. Kita ingin manfaatkan untuk mencari pahala Allah SWT, bukan untuk yang lain, ya, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain yang bisa merusak urusan itu. Kemudian yang kedua, terutama soal amalan. Karena keadaannya berbeda, maka butuh manajemen yang berbeda, butuh tips, butuh strategi yang sedikit berbeda. Ya. Puasa misalnya mungkin tidak banyak terpengaruh, tetapi karena sekarang kita tidak boleh keluar-keluar lagi, mungkin rasanya juga akan sedikit berbeda karena kita akan banyak di rumah. Kalau kemarin bisa jadi orang ketika berpuasa ya sedikit terasa ringan karena kita ke masjid ketemu teman-teman yang lain, ketemu saudara-saudara yang lain, kita masih punya aktivitas-aktivitas yang lain sehingga mungkin rasa lapar dan sebagainya itu nggak begitu terasa. Tapi bisa jadi karena kita banyak di rumah, itu akan sedikit berbeda. Ya. Nah, nanti bagaimana caranya agar kita tetap bisa baik-baik saja. Tetapi sekali lagi kalau untuk puasa saya yakin sebenarnya tidak akan banyak berpengaruh. Tetapi yang kedua, terutama dalam urusan sholat lail, padahal kita tahu bahkan dalam hadis seolah-olah pada bulan Ramadan, puasa dan qiyamul lail itu dihukumi hampir sama dalam pengertian pahalanya, meskipun hukum secara fikihnya berbeda. Ya, karena hadisnya persis. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW ketika mengatakan puasa itu dengan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kaitannya dengan qiyamul lail juga sama. Man qama Ramadan, ya, imanan wa ihtisaban apa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama persis. Seolah-olah pahalanya sama persis. Nah, makanya untuk qiyamul lail ya bisa jadi nanti kita akan mengalami kesulitan. Bagi sebagian antum yang mungkin tempatnya tidak menyelenggarakan tarweh, otomatis ya harus tarweh di rumah. Cuman yang dikhawatirkan kalau orang itu melakukan sholat tarweh di rumah, nanti tidak sedisiplin ketika melakukannya di masjid, tidak sesemangat ketika melakukannya di masjid. Hari-hari ini saja sudah terbukti ketika sebagian iwan-iwan kita harus sholat di rumah, itu ternyata juga tidak sesemangat ketika sholat di masjid berjamaah. Ya, waktunya juga tidak persis tepat waktu. Karena kalau sholat di rumah rata-rata ya bawaannya itu agak pengen mundur-mundur.
Kemudian ketika di masjid jamaah, di rumah kadang-kala relatif tidak jamaah. Ya. Nanti yang kita khawatirkan tarawih juga begitu. Padahal seutama-utamanya tarawih itu ya ketika jamaah. Maka kenapa para fuqaha itu mengatakan lebih utama mana? Misalnya sholat tarawih ba'da isya mendapatkan keutamaan jamaah dengan sholat tarawih ya, di akhir malam dengan mendapatkan keutamaan waktu sepertiga malam terakhir. Para ulama sepakat mengatakan lebih utama ya di awal malam karena bisa jamaah, karena dia mendapatkan keutamaan seperti Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang sholat malam bersama imam, maksudnya adalah sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia terhitung seperti orang sholat malam semalam suntuk ya. Itu dia tidak dapatkan keutamaan ketika sholat itu sendiri di akhir malam ya. Syukur kalau memang pada akhir malam bisa jamaah lebih baik. Tapi para ulama ketika membandingkan lebih utama mana? Sholat tarawih di awal waktu, di awal malam setelah isya langsung sholat tarawih seperti lazimnya tempat kita ya. Tapi berjamaah dengan sholat tarawih, sholat lail ketika malam hari seperti malam terakhir menjelang subuh, menjelang sahur misalnya ya. Tapi sendirian lebih utama ketika bersama-sama. Nah, makanya kalau nanti misalnya sholat tarawih di rumah, tetap usahakan untuk berjamaah meskipun itu setelah isya langsung. Apakah dengan bapak, dengan ibu, dengan istri yang sudah punya istri ya, dengan keluarga lah ya, seperti itu. Kalau itu harus di rumah. Syukur-syukur kita masih bisa menyelenggarakan sholat tarawih di masjid ya. Meskipun Nyun Sewu dari PP Muhammadiyah sudah menganjurkan ya, himbauannya memang sholat jamaah, sholat Jumat termasuk sholat tarawih apalagi nanti diliburkan disuruh sholat sendiri-sendiri. Tetapi kita paham bahwa itu sifatnya himbauan dan nanti beda keadaan, tentunya beda hukum. Karena kita tahu dalam fikih itu bahwa hukum itu mengikuti ilat, mengikuti sebab. Sebab itu keadaannya masing-masing, itu bisa jadi sebab. Nah, syukur kita masih bisa sedikit berimprovisasi mungkin di masjid ya, terpaksa harus softnya mungkin tidak rapat ya. Jadi sebagian masjid-masjid sekarang kan juga dilakukan seperti itu sebagai sebuah ikhtiar ya, biar tetap disiplin ya. Sholat jamaah tetap diadakan tetapi softnya dibuat renggang ya. Saya pribadi mengikuti pendapat itu boleh, itu nggak apa-apa. Karena dalam usul fikih itu dikatakan mala yudroku kulluhu wala yudroku juluhu. Kalau memang tidak bisa seluruhnya, jangan tinggalkan semuanya. Maka termasuk sholat tarawih nanti misalnya kok terpaksa sholat tarawih tetapi softnya dibuat renggang, itu nggak masalah insya Allah ya. Karena sekali lagi kita khawatir ya, kalau di rumah nanti sikap kita berbeda, sedikit berbeda. Allahu a'lam, antum mungkin sudah merasakan berapa hari kalau sholat di rumah rasanya gimana? Atau tanya teman-teman yang selama ini sudah menerapkan sholat di rumah ya. Kita agak khawatir itu nanti berbeda. Di rumah yang nggak jamaah ya. Kalau yang dihukumi sholat di rumah karena terpaksa tidak bisa jamaah dan masjid, dihukumi kok itu dianggap sama. Itu kalau di rumah juga jamaah. Nah, kalau di rumah sendiri pada dia sebenarnya punya kesempatan jamaah tapi dia milih sendiri, waktunya mundur-mundur, tentunya hukumnya berbeda, keutamanya berbeda. Nah, maka itu diantara yang harus nanti kita perhatikan. Ketika sholat tarawih di rumah, usahakan tepat ya, kalau terpaksa setelah isya langsung itu tetap dengan berjamaah ya. Itu misalnya sholat tarawih ya, seperti itu. Nah, meskipun sebenarnya kalau misalnya memilih sholat di rumah bisa jadi malah lebih utama dari sisi mungkin karena pertama hukumnya karena hukum darurat, yang kedua ketika di rumah sholat tarawih bersama keluarga itu bisa lebih panjang ya, karena Rasulullah kan ngendika afdhalus sholati tulul kunuti, sebaik-baik sholat itu yang lama ketika berdiri. Ketika kita sholat tarawih di masjid ya, rata-rata di masjid kita itu kan malah nggak bisa lama karena jamaahnya banyak macam-macam ya. Tetapi mungkin ketika kita sholat bersama keluarga karena misalnya masjid tidak diselenggarakan sholat tarawih, di rumah malah bisa lama, bacaannya panjang ya. Jadi ada keutamaan yang lain misalnya. Nah, hal seperti itu nanti bisa dimaksimalkan. Yang kedua, iman sekalian, bacaan Quran ya. Allahu a'lam bishawab. Karena sekarang pada banyak di rumah mestinya ya, sekarang lebih memungkinkan untuk baca Quran lebih banyak ya.
Dulu para salaf itu ketika Ramadan, bahkan sebagian para salaf itu meliburkan kajian-kajian. Demi apa? Mereka punya hitungan ketika di luar Ramadan mereka sudah ngajar. Maka ketika bulan Ramadan mereka liburkan semua majelis karena mereka ingin fokus terutama baca Quran. Karena Ramadan sendiri disebut Syahrul Quran, sebagai bulan Al-Quran. Ya. Rasulullah SAW sendiri murojaah kepada kepada malaikat Jibril itu sampai 2 kali. Allahu a'lam. Nah, maka para salaf dulu benar-benar memberikan perhatian ketika bulan Ramadan untuk membaca Quran. Nah, makanya besok, karena keadaan kita sekarang juga kesibukan di luar nggak banyak, mestinya baca Qurannya lebih banyak. Kalau kemarin mungkin sebulan hanya khatam sekali, ya, diusahakan dalam keadaan yang seperti ini justru kita bisa khatam minimal 2 kali. Ya. Imam Syafi'i itu 2 kali itu dalam sehari. Ya, jadi Imam Syafi'i ketika Ramadan itu khatamnya sehari 2 kali. Ya, itu dalam keadaan sibuk beliau. Ya. Maka kalau kita bisa ya minimal sebulan 2 kali lah. Ya. Kalau kemarin dalam keadaan yang biasa kita hanya khatam sekali dalam bulan Ramadan karena 1 hari 1 juz. Ya. Kalau perlu dikoordinasi dari pemuda Muhammadiyah, ya, dibikin grup. Ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin agak berat one juz. Nah ini Ramadan, mumpung Ramadan, ya, kalau perlu bukan hanya sekedar sehari 2 juz, 1 juz, ya, tapi apa? Sehari 2 juz, syukur sehari khatam, ya, sehari khatam misalnya, ya, bikin tantangan seperti itu, ya, Allahu a'lam, ya. Jadi ini malah kita bisa maksimalkan untuk membaca Quran, ya, dibikin program, ya, baik itu secara pribadi atau nanti secara organisasi, dibuatkan program, kalau perlu dibuatkan lembar murojaah misalnya, lembar mutabaah, ya, untuk teman-teman di Pemuda Muhammadiyah tentang baca Quran, biar bisa dikontrol, ya. Juga diingatkan, apalagi kalau ada grup khusus untuk tilawah pada bulan Ramadan, nanti bisa dikontrol, bisa diberikan motivasi. Biar sekali lagi kalau kemarin-kemarin sebulan targetnya cuma khatam sekali, ya, nah, dalam keadaan yang tidak biasa ini biar bisa khatam minimal 2 kali misalnya. Syukur lebih dari itu. Ya, syukur lebih dari itu. Ya. Kemudian selanjutnya majelis taklim. Di Ramadan kita banyak sekali biasanya majelis taklim. Sekali lagi seperti yang saya ceritakan tadi, batas subuh ada, ya. Kemudian jelang buka puasa ada, kemudian ba'da tarawih ada, hari Ahad nanti ada kajian khusus dan seterusnya. Banyak sekali. Ya. Mungkin hari-hari ini ya kita nanti harus siasati bagaimana. Ya. Siasati bagaimana, apakah misalnya dari teman-teman pemuda sendiri punya penugasan baca buku misalnya, atau baca artikel, ya, atau bikin grup khusus untuk mencari ilmu, bikin grup khusus ilmu pada bulan Ramadan, nanti diberikan materi-materi, diberikan makalah-makalah, ya, yang semuanya wajib baca, kalau perlu nanti ada murojaahnya misalnya, ya. Atau yang membuat saja misalnya saling berikan tausiah, ya, bikin video 3 menit, bikin pesan suara misalnya 3 menit untuk saling mengingatkan, ada bacaan-bacaan hadisnya, ya, ada bacaan-bacaan mungkin sekedar membacakan 1 hadis, ya, untuk apa? Karena nanti beda memang. Kalau sekedar artikel kadang-kala kita nerima kiriman artikel itu belum tentu kita baca, tetapi kalau misalnya kita bikin grup khusus yang memberikan perhatian untuk mencari ilmu, grup ilmu dalam bulan Ramadan mungkin nanti berbeda dan variasinya nanti bisa banyak. Nah itu caranya, ya, untuk mengatasi itu. Nah yang lain-lain tentunya nanti banyak sekali. Allahu a'lam bishawab. Tetapi teman sekalian, kuncinya adalah bagaimana tekad kita untuk memaksimalkan waktu yang tersedia, memaksimalkan potensi yang tersedia. Kemudian itu yang kedua kita manage dengan sebaik-baiknya. Jadi kuncinya yang pertama tekad yang kuat, yang kedua adalah manajemen yang sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika bulan Ramadan, karena kita tidak banyak kegiatan, justru nanti kegiatannya semua diganti, disubstitusi dengan tidur, ya. Jadi disubstitusi dengan tidur. Mungkin pengen ngamalkan katanya hadis, padahal itu juga bukan hadis, ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah, ya. Itu nggak ada seperti itu, ya. Nah ini yang juga rawan, karena tidak banyak kegiatan, karena keadaannya berbeda. Kalau di rumah mungkin rawan tidur. Atau yang lain, nyon sewu, yang kemungkinan justru bisa mengalihkan kegiatan dari yang positif, dari kegiatan yang tidak manfaat, ya mungkin sekedar YouTubean, sekedar baca berita-berita yang nggak manfaat, atau nonton TV yang nggak manfaat. Ini jadi masalah. Hal-hal seperti itu yang harus kita hindari. Maka kunci yang kedua adalah
manajemen waktu yang baik, manajemen kegiatan yang baik, bikin program. Ya, sejak awal mungkin secara pribadi, secara organisasi bikin program bagaimana agar memaksimalkan ya kegiatan di bulan Ramadan. Itu yang harus benar-benar dipikirkan. Jangan sampai kita itu menjalani sesuatu hanya sekedar sing penting melaku. Ya, yang penting besok gimana ya gimana kita jalani. Jangan. Setelah kita tetapkan tekad kita kuatkan. Yang kedua, semua kita manage dengan sebaik-baiknya. Ya, semua kita manage dengan sebaik-baiknya. Baik pada tataran pribadi diprogramkan, apalagi nanti secara organisasi biar ada kontrol, ya semuanya saling bisa menguatkan, itu dirancang dengan sebaik-baiknya. Demikian dulu, nanti kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.